Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh sak keluarga yo. Bali maneh mbek aku Icang seperti biasa. Kali ini sesuai salah satu requestan dari kalian, kita mengskip dulu dari hingar-bingar film action ataupun sadisme ya kan, dan akan mengidul film penuh pesan moral yang pastinya kalian sudah tahu. Bergenre drama komedi fantasi. Film ini berjudul Klik tahun 2006. Tenang slow, meskipun kalian sudah pernah lihat, di sini bakal diceritain sedetail dan seemosional mungkin. Klik bercerita tentang seorang ayah yang bekerja sebagai arsitektur. Dia sangat super sibuk sampai lupa waktu sama keluarganya. Sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah remote ajaib yang bisa memudahkan hidupnya. Tapi justru disinilah titik balik kehidupannya. Penasaran? Ya wes kita langsung pantun aja yo. Cak Sukimin lambene mambu bensin. Monggo sekecakaken. Sin. It's just gonna get even more out of control. Wait, Will. When I get to that place and become a boss, alright, I love you. Go to sleep. Just think about it, Michael. Di suatu pagi, Michael dibangunkan oleh kedua anaknya, Ben dan Samantha. Samantha bertanya ke ibunya bernama Donna, kapan rumah pohon diselesaikan karena sudah mangkrak 2 bulan. Michael berjanji akan menyelesaikannya setelah semua pekerjaan kantornya selesai. Sundance, anjing peliharaan di sana, terlihat sedang asyik aselole dengan boneka bebek. Cukup memprihatinkan. Sebelum berangkat kerja, Donna mengingatkan agar Michael datang ke perlombaan renangnya Ben nanti sore. Gara-gara macet, Michael telat meeting 1,5 jam. Ternyata Michael bekerja sebagai arsitektur dan menjadi andalan bosnya bernama John Emmer. Hari itu mereka berdiskusi desain pembuatan restoran mewah untuk klien mereka, yaitu Pangeran Habibu. Prince Habibu. Habibu. Prince Habibu. Saat Michael mempresentasikan hasil desainnya, si Habibu nggak suka dengan desain seperti itu. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Mana salah nyebut namanya Habibu lagi. Emmer berjanji akan membuat desain yang sesuai dengan keinginan Pangeran Habibu. Respect Prince Habara. Baba. Habibu. Di ruangannya, Emmer bilang jika ada proyek besar untuk klien dari Jepang dan meminta Michael yang mendesainnya selama 3 hari ke depan. Sebenarnya Michael udah ada janji mau pergi kemah sama anak-anaknya lur, tapi karena Emmer ngancem bakal dipecat kalau nggak mau, akhirnya diambillah proyek tersebut. My son has a swim meet tonight that I have to get to. Nah, I'm just messing with you. Sesampainya di kolam renang, lomba sudah selesai dan Michael baru aja nyampe. Ben pun kecewa dengan ayahnya yang datang terlambat dan terlihat Ben yang malah lebih dekat dengan pelatihnya bernama Bill dibandingkan dengan ayahnya sendiri. Udah tahu telat, si Michael masih sempat-sempatnya ngangkat telepon buat kerjaan. Krik. Malamnya saat makan-makan, Michael masih sibuk ngobrolin kerjaan sama Emmer. Untuk menghibur anak-anak, ayah Michael bernama Ted menunjukkan trik koin sulapnya. Dan karena Michael jarang ketemu anaknya, suka makan makanan gak sehat dan selalu berkata-kata kasar, sifatnya tersebut nular ke anaknya Ben. Are you shitting me? Don't ever say that again. Sorry, Grandma. Samantha bertanya tentang rahasia trik itu kepada kakeknya dan Ted menjawab seorang pesulap yang baik tidak akan memberitahukan rahasianya. Trudy, ibunya Michael, mengingatkannya untuk menyudahi pekerjaannya dan kumpul-kumpul dulu sama keluarganya, tapi Michael masih tetap sibuk menelpon. Time to get a life. You got family here. You're busy. Come on. Jesus, I'm talking to my boss, Ma. Take it easy. Sesampainya di rumah terjadi pertikaian antara Michael dan Donna karena Michael membatalkan janji berkemah yang lagi-lagi karena kerjaan. Padahal anak-anak sudah menantikan berkemah dengan Michael dari setahun yang lalu. Michael bilang jika dia bekerja juga untuk keluarganya dan saking emosinya Michael sampai salah ngambil remote mainan yang dikiranya remote TV. So relax, son. Want me to open the garage for you? Yo, Doyle's got a freaking universal remote control. We're gonna have one too. Karena sudah sepaneng dan remote di rumah kebanyakan, Michael mau beli satu remote universal yang bisa buat segala macam barang di toko Bed Bath & Beyond. Saking capeknya sama kehidupannya, Michael rebahan sebentar di kasur toko tersebut sampai akhirnya dia melihat pintu bertuliskan melampaui. Beyond. Di dalam ruangan itu dia bertemu dengan seorang pria bernama Morty dan menanyakan apakah ada produk remote universal. Ya seenggaknya bisa sedikit memudahkan hidup lah, kata Michael. Morty bilang, oh ada, aku punya remote super canggih yang bahkan belum dijual di pasaran. Lalu Morty pun mengajak Michael ke ruangan yang sangat luas. Oh, hey.
Remote tersebut tidak perlu buku petunjuk, hanya perlu diarahkan kemanapun sesukanya dan tinggal klik. Anehnya Morty bilang jika remote itu akan diberikan cuma-cuma dan tidak akan bisa dikembalikan. Why you doing this then? Because good guys need a break every once in a while. Pas sampai di rumah dicoba nih remote tadi buat nyalain TV, seret klik, oke bisa. Setelah itu Donna bilang jika anak-anak sudah mau mengerti kalau kemah dibatalkan karena Michael lagi sibuk bekerja dan akan diganti kakek neneknya yang nginep di rumah. Tapi tetap aja Donna protes karena Michael nggak punya waktu untuk keluarga. Michael pun mempost video di TV tersebut dan berusaha menjelaskan, tapi kok Donna juga ikutan berhenti ya kan? Dan Michael masih belum sadar. It's just gonna get even more out of control. Wait, Will. When I get to that place and become a boss, alright, I love you. Go to sleep. Just think about it, Michael. Sampai akhirnya saat lembur, Michael keganggu denger gonggongannya Sundance dan iseng-iseng ngecilin volumenya pakai remote. Lah kok bisa kecil beneran ya kan? Keep the freaking volume down! Michael berpikiran, oh ini kayaknya aku halusinasi aja nih efek obat batuk yang barusan tak minum. Karena penasaran dicoba sekali lagi lah pas Sundance lagi dan ternyata beneran bisa dong. Keesokan paginya saat sedang sarapan, Janine, teman lama Michael dan Donna, sedang bertamu di rumah. Seperti biasa Michael selalu berkata-kata kasar dan menyinggung perasaan Janine yang sudah cerai 3 kali. Sudah jelas Janine sangat mengamuk tapi sama Michael langsung di-mute. Setelah itu Michael menemui Morty kembali. Dia merasa kalau ini semua hanyalah reality show dan Morty sebagai pembawa acaranya. Michael pun diminta menekan tombol menu utama dan betapa terkejutnya dia melihat ada banyak fitur di sana. Mulai dari melihat semua kejadian di masa lalu seperti saat Michael dilahirkan. That's a tiny schmeckle. Yeah. We have a boy. Your mother. Juga saat Michael pertama kali melihat sulap koin milik ayahnya dan sekarang Michael sudah percaya jika semua ini benar-benar nyata. Di rumah, Ben lagi main lempar tangkap sama tetangganya Kevin. Si bocil songong doyan pamer harta bapaknya. Langsung auto diisengin lah sama Michael. Karena Michael bakalan ribet ngerjain market dan males kumpul-kumpul keluarga nanti malam, di skip lah akhirnya biar bisa langsung ke jam lembur. Cool. To see you. Alone in my basement at last. Baru mau kerja, Donna minta tolong jagain anak-anak 10 menit aja karena dia mau nyuci baju. Tapi Michael menolaknya dan percekcokan kembali terjadi. Michael pun langsung mengskip pertengkaran tersebut sampai ke saat mereka saling minta maaf. Ngobrol-ngobrol, cium-cium, udah pengen aja sih Michael ya kan. Tapi Donna minta dirayu sambil dipijitin dulu. Was kelamaan mijit-mijit harus kerja juga ya kan. Langsung dipercepatlah ke aslole. Ya emang dipercepat sih, tapi ini beneran cepet aslolenya lur, cuma 3 menit aja. Cupu. Karena merasa kehilangan banyak informasi ketika waktu di skip, Michael langsung menghubungi Morty dan tiba-tiba dia sudah ada di depan rumahnya. Ternyata ketika waktu di skip, semua terjadi secara autopilot. Tubuhnya tetap berada di waktu yang sebenarnya dan menjawab secara otomatis. Tapi tentunya Michael nggak bisa ingat apa yang terjadi saat itu ya kan. Tiba-tiba ke skip aja udah. Semakin ketagihan, semua dicepetin, nggak enak badan dicepetin biar langsung seger besok paginya. Siap-siap sebelum berangkat kerja dicepetin. Di perjalanan menuju kantor lagi-lagi kejebak macet, tidak masalah, langsung dipercepat. Enak banget hidup intikel. Don't get the Hulk angry. Saat meeting berlangsung, Michael juga sempat bermain-main dengan remote-nya. You do. En sus propios dormitorios o en... What is Everything I said. Setelah itu Michael dan Emmer akhirnya meeting bersama klien dari Jepang. Saat para klien menjauh untuk berdiskusi, dengan remote-nya Michael membesarkan volume mereka dan diganti ke bahasa Inggris biar tahu apa yang lagi didiskusikan. Dengan lancarnya Michael berubah presentasinya sesuai keinginan mereka dan alhasil proyek itu tembus. Sangat curang. That's what I'm talking about. Saking girangnya hidup bisa lebih mudah dengan sebuah remote, Michael membangunkan istri dan anak-anaknya. Dia menghadiahkan sepeda untuk kedua anaknya dan juga tas untuk Donna. Michael bilang jika dia berhasil dapat promosi jabatan menjadi partnernya Emmer dan mendapatkan proyek besar. I love you too, honey.
Tapi keesokan harinya di kantor, Emmer bilang kalau Michael akan menjadi partnernya jika klien Jepang sudah benar-benar menyetujui proyeknya. Wah, jengkel lah si Michael karena merasa dipermainkan. Langsung dibales pakai remote-nya, mampus. Partner-wise, I taste shit. Wow, I just got a big headache. Karena nggak dapat promosi, Michael menjadi kasar ke anak istrinya. Bahkan sepeda anak-anaknya harus dikembalikan lagi karena dia nggak punya uang. Nggak kuat menghadapi cobaan itu, Michael pun mengskip waktunya sampai ke hari promosi jabatan. Yang ternyata bukan 2 bulan, melainkan setahun kemudian. Juga terlihat Emmer yang sudah pacaran dengan Janine. Saat itu, rumah tangga Michael sudah diambang kehancuran karena selama setahun terakhir dia terlalu sibuk bekerja. Anehnya tiba-tiba saat berantem remote ke skip otomatis dan Michael sudah ada di rumah. Saat itu anak-anaknya sudah bertambah besar. Sundance juga sudah meninggal dan digantikan anjing baru bernama Peanut. Michael yang mendengar itu sangat terpukul. Dia langsung meminta maaf ke Donna dan berjanji akan selalu bersamanya. Lalu saat mereka akan berhasil lole, lagi-lagi remote ke skip sendiri. Merasa remote itu sudah rusak, Michael pun langsung menghubungi Morty. Morty menjelaskan kalau skip otomatis adalah salah satu fitur remote tersebut, di mana semua hal yang paling sering di skip oleh Michael secara otomatis akan terskip dengan sendirinya. Karena merasa hidupnya semakin kacau, Michael ingin mengembalikan remote itu ke Morty. Tapi seperti persyaratan yang pernah dikatakan, remote itu tidak akan bisa dikembalikan. Atau dengan kata lain, bakal balik-balik sendiri ke Michael. No. Mulai keesokan paginya, Michael sudah nggak mau melakukan hal-hal yang bisa mengskip waktunya. Mulai dari mandi, berantem sama Donna ketika lagi sakit, dan juga pas dapat promosi jabatan. Alhasil berangkat ke kantor nggak mandi, cuma pakai mantel doang ya kan. Sesampainya di kantor, Emmer mengatakan jika dia dan Janine akan pindah ke Maroko dan berhenti dari kesibukan pekerjaannya. Maka dari itu Emmer mempromosikan Michael menjadi CEO. Ingat kan lur, kalau promosi jabatan pasti ke skip otomatis. No water promotion! Opening virtual lines. Ternyata waktu ke skip 10 tahun kemudian, terlihat Michael yang sudah sangat sultan kaya raya dan obesitas. Lalu dia kembali ke rumah lamanya untuk bertemu dengan keluarganya. Ben yang sudah besar meniru kebiasaan buruk ayahnya, makan makanan gak sehat. Samantha menjadi mbak-mbak super seksi yang hidupnya kencan setiap hari. Lalu terlihat anjing mereka yang sudah ganti lagi, dan rumah pohon juga masih mangkrak 10 tahun lamanya. Sedangkan Donna bukanlah istrinya lagi dan sekarang sudah menikah dengan Bill si pelatih renang. Michael pun sangat kecewa dan emosi melihat itu semua. Sampai akhirnya si anjing mendorongnya dan endasnya kepentok. Ingat ketika sakit waktu bakalan ke skip otomatis. Ternyata waktu ke skip 6 tahun kemudian, bukan hanya gara-gara kepentok aja lur, tapi saat dirawat Michael juga ketahuan kalau mengidap kanker karena kebiasaan makan makanan gak sehat, plus jantung, plus operasi lemak. Jadi total perawatannya selama 6 tahun. 6 more years. No, it skipped all my sickness. Oh, it looks like a tongue licking. Ben yang sudah dewasa bekerja sebagai arsitektur di bawahnya Michael. Ini kantornya si Michael udah gede, canggih banget lur. Ben menceritakan kalau kakek atau ayahnya Michael sudah meninggal dunia. Michael yang mendengar kabar tersebut sangat-sangat terpukul dan segera pergi ke kuburan ayahnya. What happened? Nothing. You know, he just got old. That's life. Di kuburan, Michael ingin kembali di hari saat pemakaman ayahnya. Tapi kata Morty itu nggak bisa dilakukan karena ternyata Michael nggak hadir di hari tersebut. Durhaka intikel. Michael pun akhirnya kembali ke saat terakhir kali dia bertemu dengan ayahnya. Terlihat dirinya yang masih sangat sibuk dengan kerjaannya. Bahkan hasil desain super kerennya Ben nggak digubris sama sekali. Lalu datanglah Ted yang sudah sangat renta dan mengajak Michael untuk kumpul keluarga. Tapi Michael bahkan nggak menatap ayahnya sedikit pun dan langsung menolak kumpul-kumpul keluarga karena dia sangat sibuk. Ted berusaha merayu Michael dengan mengatakan kalau kamu ikut nanti ayah kasih tahu trik rahasia sulap koin. Tapi Michael malah merasa terganggu dan langsung mengusir ayahnya. Can you let me do my work? I'm so sorry I barged in. I love you, son. Pathetic. Perilaku Michael dahulu sangat-sangat keterlaluan. Bahkan ayahnya menangis diam-diam karena diperlakukan seperti itu. Michael dari masa depan pun benar-benar kecewa dengan dirinya sendiri. Dia terus mengulang kejadian saat ayahnya mengucapkan, "Aku menyayangimu, anakku." Bob. I love you, son. I
I love you, son. I love you too, Dad. Setelah itu Michael kembali lagi ke kuburan ayahnya dan menaruh koin sulapnya. Morty pun datang dan mengatakan jika dia adalah malaikat kematian. Dialah yang mengambil nyawa Ted karena memang sudah waktunya. Michael yang marah berusaha menyerangnya, tapi Morty langsung menghindarinya. Karena ketakutan, Michael memencet remote agar berpindah ke tempat manapun. Ternyata Michael pindah saat acara pernikahan anaknya Ben. Ketika dia diminta memberikan pidato, Michael melihat ibunya di sana dan langsung menciumnya. Di pesta pernikahan itu juga ada Donna yang sedang bersama Bill. Lalu Ben menyanyikan lagu Linger dari Cranberries, lagu kenangan Michael dan Donna dahulu. Donna pun meminta izin berdansa dengan Michael karena hari itu pernikahan anak mereka. Ya, monggo, tapi jangan lama-lama, kata Bill. Lalu saat berdansa, dia melihat Samantha dan dirinya masih belum bisa menerima. Ketika Samantha memanggil ayah ke Bill, Michael pun mendadak terkena serangan jantung. I'll race you there, Dad. Come on. Dad? Michael! Dad! Di rumah sakit, Morty kembali datang. Michael menyalahkannya karena gara-gara dia hidupnya menjadi sia-sia. Tapi Morty menunjukkan di menu kalau hidup Michael sudah diatur oleh Michael sendiri. Lalu tak lama kemudian Samantha dan Ben datang. Samantha sudah menunggu ayahnya siuman selama 36 jam. Samantha bilang jika dia sangat menyayangi Michael yang bagaimanapun adalah ayah kandungnya. Setelah itu Ben izin pergi dulu, bukan untuk bulan madu tapi malah melanjutkan mengerjakan proyeknya. Wah, jelas Michael melarangnya ya kan, karena dia nggak pengen Ben mengulang kesalahan yang sama. Ketika mereka berdua sudah pergi, Michael yang masih belum sembuh memaksakan dirinya bangun untuk mengejar Ben. Di tengah derasnya hujan, Michael memaksa berlari dengan sempoyongan sebelum Ben benar-benar pergi. Sampai akhirnya dia terjatuh dan memanggil-manggil Ben sekuat tenaganya. Donna, Ben, dan Samantha mendatangi Michael yang sudah sekarat. Michael mengatakan ke Ben jika keluarga adalah prioritas utama dan memintanya pergi bulan madu. Lalu Michael meminta maaf ke Donna dan memberikannya tisu yang bertuliskan, "Apakah kamu masih mencintaiku besok pagi?" Tisu yang dulu pernah diberikan Donna saat mereka pertama kali berciuman. Sampai akhirnya Michael pun meninggal. Forever and ever, babe. Ternyata Michael masih tertidur di kasur toko Bed Bath & Beyond. Salah satu karyawan di sana bilang kalau Michael habis mimpi buruk. Betapa senangnya Michael karena dia masih diberi kesempatan hidup. Bahkan lihat mobil kecilnya aja senengnya nggak karuan. Michael pun langsung mendatangi rumah orang tuanya dan mengatakan betapa dia sangat menyayangi mereka berdua. No, I have the heart attack! Ma, thank you so much for giving birth to me. I know it hurt. I just wanted to tell you I love you. I love you. I love you so much. You gotta tell me how you do the quarter trick, please. Sepulangnya Michael ke rumah, dia langsung membangunkan istri dan anak-anaknya, lalu mengatakan jika besok akan pergi berkemah. Bukan hanya itu, tapi Michael juga berjanji akan menyelesaikan rumah pohonnya minggu ini. Terlihat Sundance yang juga masih hidup, dan Michael menghadiahkannya seekor anjing betina. Tapi ternyata itu adalah anjing jantan dan ujung-ujungnya malah begini. Hubungan Michael dan Donna pun akhirnya kembali membaik. Lalu saat Michael akan menelpon ayahnya, dia melihat remote yang sama di atas meja makan. Terlihat sebuah pesan dari Morty yang bertuliskan, "Orang baik butuh kesenangan. Aku tahu kau akan melakukan tindakan yang benar kali ini." Tapi tentu aja Michael tidak akan memakainya lagi dan membuangnya ke tong sampah. Dan kali ini remote tidak kembali ke tangannya. Hey, who wants to have a pillow fight? Buyar, tulur, kerja boleh, tapi waktu lebih buat keluarga wajib hukumnya, oke? Gambaran seorang ayah yang super sibuk dengan kerjaannya. Ya emang sih sibuknya buat keluarganya juga, karena dia pengen keluarganya bahagia dan gak ngerasain kayak dia pas kecil dulu. Masalahnya ini kebanyakan kerja lor, jadi benar-benar gak ada waktu buat keluarganya. Untung ada si Morty yang memberikan pelajaran hidup. Pada intinya ya namanya hidup mesti dijalanin lah, meskipun penuh dengan kesulitan dan halang rintangan. Entar juga ada jalan keluarnya, iya gak lur? Ketika hidup itu penuh dengan cobaan, alah ya wes ya segitu dulu lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan Seno untuk gak ada waktu dengan keluarga. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.